Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Buat para pemirsa dimanapun saja berada. Kali ini saya akan mengulas sebuah berita yang datang dari Kang Emil, ya, sang Gubernur Jawa Barat, yang kali ini merapat ke Partai Golkar. Menarik untuk kita analisis, mengingat pada Pilgub Jawa Barat, Ridwan Kamil tidak didukung oleh eh, Partai Golkar, akan tapi kali ini merapat ke Partai Golkar. Ya itulah politik. Ya. Itulah politik. Tidak ada teman yang abadi, tidak ada kawan yang abadi. Yang ada hanyalah kepentingan yang abadi, yaitu kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok. Kira-kira apa tujuan Kang Emil bergabung dengan Partai Golkar, ya, di akhir-akhir masa jabatan beliau sebagai Gubernur Jawa Barat? Tentu ini bukanlah sesuatu yang biasa. Pasti beliau beliau memiliki tujuan. Mengingat dalam survei elektabilitas, ya, Ridwan Kamil sangat potensial untuk menduduki posisi calon wakil presiden. Maka mari kita analisis, ya, seperti apa beritanya, yang saya kutip dari ayobogor.com. Ridwan Kamil resmi gabung Golkar. Incar posisi apa di Pilpres 2024? Ya. Kira-kira apa yang diincar oleh Ridwan Kamil? Kalau mengincar calon presiden, sepertinya tidak mungkin. Mengapa tidak mungkin? Yang pertama dari elektabilitas. Elektabilitas beliau tidak setinggi, tidak sebesar Ganjar Pranowo, tidak sebesar Anies Baswedan, tidak sebesar Prabowo Subianto. Bahkan beliau tidak bisa dibilang tidak masuk dalam radar calon presiden. Kan tapi beliau elektabilitasnya tinggi ketika dijadikan sebagai calon wakil presiden dalam berbagai lembaga survei, yang dimana beliau bersaing dengan AHY, bersaing dengan Yeni Wahid, bersaing dengan Gatot Nurmantio, dan tokoh-tokoh politik lainnya di negeri ini. Saya kutip dari ayobogor.com. Partai Golkar akhirnya mengumumkan secara resmi kabar Ridwan Kamil merapat ke Partai Beringin. Hal ini tampak dari ucapan selamat kepada Gubernur Jawa Barat itu dari akun Instagram resmi mereka, @golkar.indonesia. Instagram Partai Golkar memamerkan foto Ridwan Kamil yang sudah memakai jas berwarna kuning. Dalam foto itu, Kang Emil berpose memegang topi dan berdiri di samping satu kursi kosong. Latihan syuting sebelum tampil. Berangkatnya pakai jas ke Jakarta. Wilujeng Sumping Kang Emil. Semangat bekerja dan berkarya. Tulis akun Instagram Partai Golkar, Rabu 18 Januari 2023. Postingan ini menjawab isu tentang merapatnya Kang Emil ke Partai Golkar. Sebelumnya, informasi ini sudah dibocorkan beberapa kader Partai Golkar. Selain itu, Partai Golkar turut mengumumkan akan ada pertemuan antara Ridwan Kamil dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada Rabu sore 11 Januari 2023. Menko Perekonomian itu akan menyambut kedatangan Gubernur Jawa Barat di kantor DPP Partai Golkar. Dilansir dari republika.co.id, kabar Ridwan Kamil ini menguat usai disampaikan Ketua DPP Partai Golkar, Dev Akbar Syah Pikarno Laksono. Dev menyebut Kang Emil sudah masuk melalui salah satu organisasi sayap dari Partai Golkar, yaitu Kosgoro 1957. Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Aceh Hasan Syazili, pun mengonfirmasi kabar yang beredar tentang bergabungnya Ridwan Kamil. Ia menuturkan
sudah ada pembicaraan khusus antara Airlangga Hartarto dan Ridwan Kamil sebelumnya. Ya. Kabar ini akhirnya dikonfirmasi Kang Emil usai melakukan peresmian underpass Dewi Sartika Depok Selasa 17 Januari 2023. Ridwan Kamil mengungkapkan pengumuman resmi dirinya jadi bagian Golkar akan diumumkan dalam waktu dekat. Besok kemungkinan besok sore masuk Golkar, kata Ridwan Kamil. Ya. Banyak analisis yang menyeruak terkait dengan bergabungnya Ridwan Kamil sebagai anggota Partai Demokrat. Ada yang beranggapan ya bahwa Kang Emil bergabung ke Partai Golkar sebagai respon terhadap pidatonya Bu Megawati yang menyindir partai-partai yang tidak memiliki figur ya, atau menyindir partai-partai yang mencalonkan orang luar sebagai calon yang menjadikan orang luar sebagai calon presidennya. Nah, bisa jadi ini adalah sebagai respon dari atau dalam istilah politiknya kita menyebutnya sebagai manuver dari Partai Golkar, bahwa untuk membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh Ibu Ketua Umum PDIP itu tidak benar, bahwa Golkar PD kok mencalonkan kadernya sendiri. Buktinya apa? Ya, buktinya ini misalkan Kang Emil akan maju sebagai calon wakil presiden misalnya melalui Partai Golongan Karya. Sekali lagi, Kang Emil tidak mungkin akan mau bergabung dengan suatu partai kalau tidak ada deal-dealan politik di baliknya itu. Tidak mungkin Kang Emil akan bergabung dengan Partai Golkar hanya dengan tujuan yang mungkin ingin membesarkan partai ini. Tidak mungkin itu. Kenapa ya? Karena memang Partai Golkar sudah besar. Ya. Pasti beliau mengincar suatu posisi yang dimana posisi tersebut adalah posisi cawapres. Cuma jadi pertanyaan, cawapresnya siapa? Apakah cawapresnya Airlangga Hartarto? Misalnya Airlangga RK misalnya, ataukah cawapresnya Ganjar RK misalnya. Ya bisa jadi, mengingat menurut para pengamat bahwa KIB atau Koalisi Indonesia Bersatu ini diciptakan oleh oligarki untuk dijadikan sebagai skoci, dijadikan sebagai perahu darurat bagi Ganjar Pranowo untuk maju sebagai calon presiden seandainya tidak dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya, mengingat banyak faktor yang menyebabkan Ganjar untuk tidak dipilih sebagai calon presiden melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meskipun elektabilitasnya itu sangat tinggi. Mengingat bahwa gerak-gerik politik atau gestur politik yang dimunculkan oleh Ibu Megawati itu sepertinya tidak akan memberikan kesempatan kepada Ganjar Pranowo untuk maju sebagai calon presiden. Terbukti pada acara HUT PDIP beberapa waktu yang lalu, Ganjar sama sekali tidak diberikan panggung. Jangankan panggung, ya, jangankan diberikan tempat khusus misalnya. Disebut sama Bu Megawati aja tidak pernah sama sekali selama hampir 2 jam beliau berpidato. Tempat duduknya disamakan dengan kader partai secara umumnya. Padahal beliau dari segi elektabilitas merajai di mana-mana. Ya kan, tapi ya sama saja. Pamor beliau kalah dengan Jokowi, jelas. Kalah dengan pejabat-pejabat yang lain. Padahal beliau digadang-gadang untuk menjadi calon presiden. Ya, kira-kira seperti analisisnya para pemirsa.
Semoga semakin mencerahkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan berita-berita terupdate dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.